Baik, selamat sore saya sampaikan untuk Bapak Ibu tim penguji skripsi atas nama Yoas Kabak, dan juga selamat sore untuk Abner yang mengatur kelancaran dari ujian skripsi lewat Zoom meeting, dan juga saudara mahasiswa Yoas Kabak. Selamat sore. Baik, kita akan masuk. Izinkan saya untuk mengelola ujian skripsi atas nama mahasiswa Yoas Kabak. Mahasiswa sudah siap? Yoas Kabak sudah? Ya, Pak. Sudah. Baik. Ya. Selamat sore untuk Ibu Gerda, untuk Pak Abdi, dan juga untuk Pak Abner. Ya. Kepada mahasiswa disampaikan bahwa ujian ini terbuka atau tertutup. Kalau udah punya teman sudah sore jadi. Ya, mungkin tidak ada lagi orang yang ada di sekitar situ. Ya. Jadi ada 3 tahapan ya. Ada 3 tahapan yang akan kita lewati bersama. Tahapan yang pertama bahwa mahasiswa atas nama Yoas akan diberikan waktu 10 menit untuk presentasi skripsi yang terbagi dalam 5 bab. Ya, jadi bab 1 bab pendahuluan, bab 2 gambaran umum, bab 3 isi, bab 4 penjelasan, dan bab 5 penutup. Seperti yang sudah disampaikan kepada Yoas. Menggunakan 10 menit untuk memberikan penjelasan secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian tahap yang kedua akan mendengar pertanyaan atau sanggahan atau masukan dari Bapak Ibu dosen. Jadi saya harapkan mungkin kalau punya rekaman Anda bisa rekam semua yang disampaikan, tapi juga punya catatan untuk mencatat semua koreksi, masukan, bahkan kalau pertanyaan yang bisa dijawab langsung dijawab kepada dosen yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, Anda akan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan, kemudian ada diskusi sebentar untuk menentukan apa Anda dinyatakan lulus atau tidak lewat berita acara ujian. Nah, itu 3 tahapan yang akan diikuti oleh mahasiswa yang diuji pun juga oleh kita semua. Baik, untuk itu silakan Yoas dipersilakan duduk. Ini Yoas dalam posisi berdiri ya. Nah. Ya. Ya. Dengan demikian ujian skripsi atas nama Yoas Kabak dengan judul skripsinya faktor-faktor penyebab konflik perang suku dan penyelesaiannya antar kampung Tenggam dengan kampung Sobondalek di distrik Yahuliambut, Kabupaten Yahukimu, Provinsi Papua, saya buka dengan resmi. Minta maaf, saya toke di sini mungkin tidak kedengaran sih, tapi sudah dinyatakan resmi dibuka. Silakan tahap pertama, waktu 10 menit untuk Yoas presentasi secara ringkas, padat, dan jelas tentang skripsimu. Silakan. Untuk ini deskripsi sudah ini kan yang terbaru. Oh ya, siap ya. Itu tinggal ini bicara terus nanti kalau ini next lewat, kalau lewat nanti harus bilang next, nanti kan harus lewat. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan buat saya untuk memaparkan hasil skripsi saya. Pertama, faktor-faktor penyebab konflik perang dan penyelesaiannya di antar kampung Tanggeam dan kampung Sobondalek di distrik Yahuliambut, Kabupaten Yahukimu. Oke, next. Konflik perang suku dan penyelesaian antar kampung Tanggeam
Kampung Subundala. Ada ini beli sedikit, jadi kakak tolong karena tulisannya ini pilih. Kampung Subundala terjadi ya kakak, karena ini tidak bisa baca. Ayatnya layar kita itu punya apa itu PowerPoint tidak terbaca karena kita ada di layar itu. Baik, izin lanjut. Latar belakang konflik perang suku dan penyelesaian antar Kampung Tanggiam dan Kampung Subundala di distrik Jawa Amput menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang dinamika sosial yang mendorong terjadinya konflik perang suku dan penyelesaian bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, baik vertikal maupun horizontal. Konflik perang suku antar Kampung Tanggiam dan Kampung Subundala dapat bahaya yang menyebabkan jatuh korban nyawa manusia. Banyak sekali jenis konflik yang terjadi perang suku antar kampung karena perebutan hak lahan ataupun berebutan hak milik wilayah atau istri orang lain dari satu kampung, maka muncul konflik perang suku antar kampung. Yang menjadi masalah penyelesaian adalah faktor penyebab konflik perang suku antar kampung terlahir karena setiap manusia memiliki emosional dan pemikiran yang berbeda sehingga munculkan sesuatu yang berbeda untuk mengetahui dan memahami cara hidup kalangan masyarakat Kampung Tanggiam dan Kampung Subundala di distrik Jawa Amput. Next. Pertempuran sebelum mengenal Injil dan pemerintahan, faktor pertempuran perang suku antar kampung pada waktu sebelum muncul mengenal Injil, Kampung Tanggiam dan Kampung Subundala, orang-orang semangat pergi ke medan perang. Mereka tidak mau tahu untuk musuh bunuh mereka. Dalam benak mereka adalah semangat berang untuk melakukan perlawanan terhadap musuh. Sesudah pulang dari perang, di saat tidak ada perang, muncul suatu rasa keheranan dan kekuatan. Demikian ungkapan orang-orang tua yang pengalaman sendiri di mana konflik perang pada waktu perang suku antar kampung biasanya ada tewas di medan perang. Medan perang dibawa pulang dan diamankan di kampung halaman yang tidak dapat dibawa karena terburu-buru lari meninggalkan karena musuh mengejar mereka, anggota yang tidak kuat untuk pulang ke kampung halaman. Biasanya dari musuh dapat langsung dibunuh oleh pihak musuh dan dijadikan pesta kemenangan karena hasil membunuh pihak lawan di Kampung Tanggiam dan Subundala di distrik Jawa Amput, Kabupaten Yaokim. Oke, next. Peran pimpinan konflik perang suku. Peran seorang pimpinan konflik perang suku antar Kampung Tanggiam dan Kampung Subundala di distrik Jawa Amput dibuktikan dengan peran pimpinan pada laka pertempuran. Cara-cara kemampuan dan tindakan lawan merupakan bukan ukuran tetapi menghasilkan menjadi ukuran di mata
seorang pimpinan konflik perang suku antar kampung, sekaligus menyelamatkan kelompok dalam pertempuran, selamatkan semua anggota kelompok dalam pengangkatan pimpinan. Seorang menjadi pimpinan bukan diangkat menjadi pimpinan, hanya ada di pengakuan diri pimpinan. Konflik perang dalam pengakuan tersebut menjadi sepanjang sang pimpinan perang masih hidup, ia tetap dianggap menjadi pimpinan konflik perang menurut masyarakat Jali pada khususnya di Kampung Tanggiam dan Kampung Kabundarak, Distrik Jawa-Leamput di Kabupaten Yahukimo. Next, yang berikut. Faktor-faktor penyebab konflik perang suku antar kampung Tanggiam dan Kampung Sukundala di Distrik Jawa-Leamput. Penyebab konflik perang suku antar kampung Tanggiam dan Kampung Sukundala di Distrik Jawa-Leamput pada zaman sebelum mengenal Injil Tuhan dan Injil pemerintahan Indonesia, masyarakat Kampung Tanggiam dan Kampung Sukundala konflik perang suku antar kampung karena perampasan perempuan nama Moloken Tingkilion, laki-laki dari Kampung Sukundala nama Kurek Pahabol mengambil atau merampas perempuan istri Sineng Pahabol perempuan Moloken Tingkilion. Pada awalnya Kurek berasal dari Kampung Tanggiam, tetapi Kurek kawin dua perempuan dari Kampung Sukundala, nama Panaulunggi dan Sialiulunggi. Perempuan adik kakak, dua perempuan tersebut dari satu bapak dan satu mama. Melalui dua perempuan itu, Kurek pindah ke Kampung Sukundala dan Kurek memilih kepala suku perang di Kampung Sukundala dan menjalani hidup sesuai dengan kehidupan masyarakat Sukundala. Kurek hidup hanya tidak puas dengan dua perempuan tersebut karena status kepala suku perang. Akhirnya Kurek merampas masyarakat Kampung Tanggiam punya istri perempuan Moloken Tingkilion. Orang-orang dari Kampung Tanggiam tidak terima hal itu. Maka pimpinan perang dari Kampung Tanggiam Burkur Bahabol dan bawahannya mengambil keputusan untuk melakukan konflik perang suku antar kampung. Burkur dan rekan-rekan nama-nama sebagai berikut. Winakin Solonggik, Wanggol Nelampo, dan seterusnya. Tidak terima hal itu, maka serangan ke Kampung Sukundala akhirnya membunuh atau menghabisi nyawa manusia. Oke, yang berikut. Yo, sebentar, Bapak mau tanya, ini kok sudah masuk, kok latar belakang mana sebenarnya? Ini kok sudah masuk pada inti skripsi sebenarnya nih. Mana kok punya rumusan masalah, kok punya maksud dan tujuan penelitian, kemudian masuk bab 2, kemudian yang kau jelaskan unsur-unsur kebudayaan, baru kau jelaskan ini, karena ini adalah inti daripada skripsi. Tapi kok sudah lompat jauh nih. Mana kau tahap? Itu nih, apa yang masalah saja di PowerPoint yang saya ini, tapi kalau di skripsi sudah jelas dari... Ya, harus berurutan. Setelah latar belakang, itu ada latar belakang masalah. Di pendahuluan itu ada latar belakang masalah, kemudian maksud dan tujuan penelitian, terus kau punya rumusan masalah, terus konsep dan teori yang kau gunakan. Nah, setelah itu baru kau masuk pada bab kedua, tentang gambaran umum lokasi penelitian. Nanti baru masuk pada bab ketiga, kau punya 7 unsur kebudayaan yang kau jelaskan itu. Nah, baru bab 4, ya yang tadi kau jelaskan itu ada di dalam bab 4 itu. Baru masuk pada bab kelima, kesimpulan saran. Begitu. Harus berurutan. Jangan
Ya, oke, ulang. Ini kok waktu terbatas, kok waktu tinggal singkat saja, kok waktu tinggal 10 menit dari sekarang. Kok Oke. gunakan 5 menit jadi. Terima kasih banyak atas masukan. Bab 1, latar belakang yang saya sudah lalui. Ya, Saya masuk ke perumusan masalah. Sesuai dengan pertanyaan di atas, maka saya akan merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa faktor-faktor penyebab konflik perang suku antar kampung Tanggiam dan kampung Sukundalak di distrik Yaoleamput? Yang kedua, bagaimana proses penyelesaian perang suku antar kampung Tanggiam dan dengan kampung Sukundalak di distrik Yaoleamput? Tujuan peneliti. Tujuan peneliti yang akan dicapai secara menyeluruh dapat menjawab tema atau judul penelitian penulisan skripsi ini dengan baik dan perumusan pembahasan masalah hasil pembahasan yang saya beroleh dari penelitian penulisan skripsi ini di distrik Yaoleamput, Kabupaten Yaokimo. Manfaat peneliti. Manfaat peneliti di halaman 6, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta harapan dapat menjadikan pertimbangan sebuah kebijakan keaslian penelitian, mencerminkan kemampuan mahasiswa untuk menyeluruh dan mengidentifikasi penelitian terdahulu dengan topik penelitian, konflik perang, dan penyelesaian yang dilakukan di distrik Yaoleamput, Kabupaten Yaokimo. oke, kok masuk gambaran umum. Apa gambaran umum lokasi penelitian? Ya. Bab 3. Bab 2, kok punya bab 2 itu gambaran umum. Oh, siap. Bab 2. Bab 2 dapat di halaman 13. Gambaran umum dari Jelaskan situ. secara singkat saja, jelaskan secara singkat. Yang kau baca, kau jelaskan singkat saja. Siap. Saya masuk di halaman 24. Distrik Yaoleamput terdapat 6 desa atau 6 kampung, yaitu Kampung Lahion, Desa Linggisen, terdapat di wilayah berbatasan bagian utara Gunung Siori, berbatasan di distrik Anggruk dan distrik Kubalehi. Kampung Lahion, Desa Linggisen adalah mengalami bahwa kaki gunung Siori, aliran kali Sare, disitulah mereka hidup dan beraktivitas tahun ke tahun maupun hari ke hari dengan sejumlah penduduk kagak 316, jiwa 414, jumlah semua 730. jiwa. Dan dari situ ada 6 kampung juga, tetapi saya ambil yang pertama. Yang berikut jumlah semua yang terdapat di distrik Yaoleamput. Jiwa dan kakak 3.328 penduduk. Masuk ke yang berikut, solusi. Birokrasi pemerintahan Kabupaten Yaokimo, halaman 3. Itu ada beberapa solusi yang ada di situ, tetapi yang saya ambil contoh 1, solusi pemerintahan Kabupaten Yaokimo terdapat dari memiliki sistem kerja pemerintahan kampung sampai pusat Kabupaten Yaokimo, orang benar-benar tidak melaksanakan tugas dan jujur, disiplin, bertanggung jawab, mengangkatkan kapasitas BKI melalui usaha dan program memperbaiki manusia dengan fasilitas yang rusak.
Yang berikut, Kalau unsur lompat bab 3, bab 3, unsur-unsur kebudayaan itu. siap. Bab 3, Waktu terbatas sekali, halaman 45 itu. bab 3 halaman 43. Bab 3 terdapat 43, ada berapa unsur-unsur sesuai dengan ini yang saya ambil. Bab 3 sistem religi halaman 44, di situ yang lain itu saya ambil dasar untuk mendorong skripsi saya yang dapat di halaman ini pakai bahasa daerah Jali, Serene, terus Linggisene, dan berikut sistem pengetahuan halaman 50, Wamsi penyelamat Ler Neptukon, kata ini adalah menyelamat dalam segala hal, contohnya beri kekuatan dalam konflik perang, untuk terbang, untuk memberi kesuburan dan lain-lain sesuai dengan pengetahuan orang Jali. Nah, Bapak tanya, sebentar sebelum kau mulai. Bapak tanya, kok punya bab 3 punya PowerPoint ada tidak? Belum ada, Bapak. Aduh, ya sudah, kalau lompat bab 4. Oke. Di bab 3 situ ada saya siapkan 2 lagu, tapi saya bisa menyanyi di sini dulu, Kak. Ya, nanti terakhir baru kau menyanyi 1 ke 2 lagu atau dengar. Kalau langsung bab 4. Oke, Yang tadi kau jelaskan itu. Bab 4. Kakak Simpson tolong, saya sudah ada di jadi ada di PowerPoint ya, bagus. ya. Kakaknya tolong PowerPoint untuk saya membacakan. Ya, next lagi yang tadi di PowerPoint, penyelesaian konflik perang. Dia faktor dulu, itu penyelesaian, kan kau tulis tentang faktor dan penyelesaian itu nanti terakhir. Kau faktornya apa? Faktor-faktor penyebabnya itu apa dulu? Ya, dari sini kau jelaskan. Waktu kurang 3 menit, jadi kau tempo. Ya, Bapak. Faktor-faktor konflik perang suku antar Kampung Danggiam dan dengan Kampung Subundalek di distrik Yaoleamput. Penyebab konflik perang suku antar Kampung Danggiam dan Kampung Subundalek di distrik Yaoleamput pada zaman sebelum mengenal Injil Tuhan dan pemerintahan Indonesia, masyarakat Kampung Danggiam dan Kampung Subundalek konflik perang suku antar kampung karena perampasan perempuan nama Moloken Tinggilion, laki-laki dari Kampung Subundalek nama Kurik Paabol mengambil atau merampas perempuan istrinya Sineng Paabol. Perempuan Moloken Tinggilion pada awalnya Kurik Paabol berasal dari Kampung Tangkiam, tetapi Kurik Paabol kawin 2 perempuan dari Kampung Subundalek nama Panakulunggi dan Sialilungki. Perempuan adik kakak, 2 perempuan tersebut dari 1 bapak dan 1 mama. Melalui 2 perempuan itu Kurik Paabol pindah ke Kampung Subundalek dan Kurik Paabol memilih kepala suku perang di Kampung Subundalek dan menjadi hidup sesuai kehidupan masyarakat Kampung Subundalek. Kurik Paabol hidupnya tidak puas dengan 2 perempuan tersebut status kepala suku berang. Akhirnya Kurik Paabol merampas masyarakat Kampung Tanggiam punya istri perempuan Moloken Tinggilion. Kurik Paabol merampas masyarakat Kampung Tanggiam masyarakat Kampung Tanggiam orang punya istri perempuan Moloken Tinggilion. Orang-orang
dari Kampung Tangkiam tidak terima hal itu, maka pimpinan konflik Brang dari Kampung Tangkiam, Burpur Pahabol dan bawahannya mengambil keputusan untuk melakukan konflik Brang suku antar kampung. Burpur dan rekan-rekan nama-nama sebagai berikut: Sakanteng Pahabol, Sineng Pahabol, Yeluok Salak, Singaron Nelampong, Pintelu Yalahet, Winarin Solonggik, Wanggol Nelampong, dan seterusnya. Tidak terima hal itu, maka serangan ke Kampung Sobundaler, melakukan konflik Brang berlangsung antar Kampung Tangkiam dan Kampung Sobundaler, akhirnya membunuh atau menghabisi nyawa manusia. Oke, yang berikut. Proses penyelesaian konflik Brang. Banyak anggota keluarga korban, namun keadaan dan kondisi masyarakat bisa melahirkan bertimpangan sehingga sepakat untuk menyelesaikan kerelakan menghentikan konflik Brang suku antar kampung. Disampaikan dalam bahasa istiadat dan tanda-tanda tertentu seperti berikut. Seorang perempuan antar dan menyerahkan sebuah panah ke wilayah musuh. Tentunya perempuan dari ikatan batin dengan keluarga wilayah musuh. Hiap tok ok utukmu waluk laruk. Latusa. Memata sebuah tebu memalang di tengah lintas batas Elwargo Ungkalma Beruk Latusa. Oke, cukup. Langsung masuk bab 5, bab penutup. Kesimpulan dan saranmu seperti apa? Pokoknya ini 3 hal ini sudah jadi proses penyelesaian. Sekarang bab kelima. Waktu sudah habis jadi. Kesimpulan saran. Tidak ada? Ada. Kesimpulan saran saya ambil di buku saja, belum ada di PowerPoint. Oke, sudah. Cukup. Kesimpulan. Nanti ditanyakan lalu baru kau jelaskan. Baik, waktu terbatas, waktu sudah habis. Baik, Bapak Ibu dosen penguji, saya pikir waktu kita dibatasi waktu sehingga nanti ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu penguji lihat di dalam skripsi sehubungan dengan penulisan secara teknis dan juga isi daripada skripsi, saya pikir bisa dikomentari dan saya harap Yoas bisa mendengar itu dan bisa merekam dan mungkin bisa mencatat masukan-masukan untuk perbaikan skripsimu. Baik, saya pikir demikian dan untuk itu waktu yang pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Abdi K. Frank untuk menyampaikan sanggahan pertanyaan dalam rangka perbaikan skripsi dari saudara atau mahasiswa atas nama Yoas Kabak. Waktu saya berikan. Pak Abdi ada? Halo, Pak Abner? Bapak Abdi ada di tempat itu? Ya, ada. Oh, Ada. ya, silakan. Pak Abdi bisa diberikan kesempatan pertama untuk Pak Dr. Abdi K. Frank untuk menyampaikan pertanyaan sekaligus masukan dan koreksi terhadap skripsi dari saudara Yoas Kabak. Silakan Pak Abdi. Oke, makasih. Selamat bertemu, selamat sore semua. Baik, saudara Kabak. Secara teknis ya, nanti saya coba saudara perhatikan tata cara penulisan secara teknisnya begitu. Lalu yang kedua, diusahakan di dalam latar belakang itu ada gambaran umum baru ke khusus. Ini Yoti sudah langsung masuk ke khusus, jadi artinya ini perhatikan, artinya
ada bahan-bahan dari umum, ambil baru nanti buatkan sampai ke khusus. Nah, di bagian khusus itulah yang nanti Yotis Saudara Bapak Kabak izin, itu. Bapak, Ya. Bapak izin, volumenya saya tidak dengar. Kenapa tidak dengar? Mungkin saya minta tolong ke kakak untuk ini setel sedikit hormat. Sudah dengar? Sudah bisa dengar? Halo? Bagaimana, bisa? Bisa. Belum juga? Yos pakai headset boleh? Iya. Handset tuh. Ada? Yos ada pakai handset kah? Ya. Punya full. Ya, oke. Bisa? Hormat. Bisa. Siap, bisa. Ya. Artinya teknis tadi saya sudah sampaikan, nanti dilihat tata cara penulisannya begitu, ada secara teknis. Artinya coba lihat contoh-contoh skripsi yang bagus, dan saya yakin pembimbing sudah arahkan bagaimana teknis menulis itu. Nah, saya ingin nanti di dalam latar belakang itu juga ada gambaran umum dan khusus. Ini kan sudah masuk ke khusus. Oke. Satu saja yang nanti ingin saya dapat gambaran. Kalau kita bicara tentang perang itu ya, perang itu menurut Yotis konflik atau bukan menurut Yotis? Perang. Yoas. 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 Oke, Yoas, baik. perang itu menurut Yoas konflik atau bukan? Oke, baik. Terima kasih banyak. Hmm. Perang itu masuk dalam konflik, tetapi dia konflik. Memang perang juga konflik, tetapi konfliknya itu saya dengan beberapa orang saja bisa jadi konflik, tetapi itu sekedar saja. Tetapi perang itu mungkin saya dari sini merebut orang punya hak atau barang apa saja yang mereka miliki, saya ke sana mengambil bahwa mereka emosi datang membunuh saya, maka mungkin saya juga balas dendam dan tidak ada titik penyelesaian, maka mereka melakukan menjadikan perang. Kalau konflik itu bisa terjadi mungkin saya dengan siapa saja karena itu cuma konflik. Tapi kalau perangnya itu dia tidak masalahnya mungkin tidak menyelesaikan cepat. Makanya menjadi perang untuk baku lawan satu kampung dengan satu kampung. Ya, artinya perang itu bisa saja bukan konflik, Yotis. Gitu. Kalau Yoas ya, Yoas. Memberi catatan konflik itu berarti ada pihak yang merasa dirugikan lalu dia melakukan perlawanan, melakukan negosiasi begitu. Tapi kalau dia tanpa negosiasi langsung dia hantam saja, dia hantam lagi kelompok yang membuat dia sulit. Nah, persoalan-persoalan yang begini kan nanti Yoas perhatikan baik dari konsepnya ya. Jadi itu tadi Yoas bilang ambil istri orang itu bisa konflik. Nah, betul bisa menjadi konflik kalau yang diambil istrinya itu dia memberi catatan-catatan yang kepada yang mengambil atau melakukan perlawanan kepada yang mengambil begitu, lalu membutuhkan penyelesaian. Nah, yang Yoas lihat mengambil istri orang sudah ada penyelesaiannya atau belum selama penelitian Yoas? Di situ penyelesaiannya saya ambil di memang penyelesaian ambil istri orang, tapi saya tidak tulis, cuma saya penyelesaiannya itu umum saja ambil. Berapa ada dua masalah. Penyelesaiannya bagaimana kalau ambil istri orang? Kalau penyelesaiannya merebut istri orang atau ambil istri orang lain, berarti kalau istri orang lain berarti harus membunuh orang dulu. Karena dia merugikan orang. Misalnya saya punya istri, jadi itu apa yang dirugikan? Yoas yang dirugikan. Iya, kalau saya punya istri berarti orang yang mungkin dari kampung sebelah merugikan saya, maka harus mau tidaknya itu ambil panah. Dan harus ya, mau tidaknya harus ambil panah dan serang ke kampung lain, karena itu mungkin saya butuh makan minum untuk siapkan di rumah dan butuh keturunan juga dari istri. Itu yang nanti Yoas susun dia bagus ya. Artinya ketika mengambil contoh kasus istri Yoas diambil, Yoas mulai melakukan pembicaraan dengan keluarga dan sebagainya, itu kenapa dorang ambil, bagaimana caranya. Nah, itu artinya itu disusun sehingga ini menjadi
sebuah catatan perang itu bisa menjadi konflik, begitu. Jadi kalau hanya perang saja belum tentu konflik, begitu. Tapi biasanya nanti ada. Nah, itu coba nanti Yos. Nah, kita juga berharap ambil begitu, apakah langsung perang selesai? Atau kalau istri sudah kembali, misalnya perang istri kembali, selesai atau bagaimana? Kalau namanya perang itu istri tidak bisa kembali karena yang punya istri itu dia sudah melakukan rencana jahat duluan, dan sebelum dia perempuan kembali dia harus panah orang ke kampung sebelahnya karena dia tidak terima tidak ada di rumah dan mungkin belum siapkan makan minum, tidak mengatur anak, maka dia harus tanpa kontrol jalan diam-diam dan panah orang datang kembali ke kampung halaman. Ya. Jadi dia otomatis tidak bisa balik istrinya. Baik, saya pikir konsepnya nanti di konsep istri diambil, konsep istri dicuri dan sebagainya nanti coba Yos susun, lalu dia ini menjadi konflik, penyelesaiannya perang misalnya. Perang berapa hari itu pokoknya perang, sesudah itu selesai. Kan begitu ya Yos ya? Nah, oke, saya pikir satu hal yang menarik sebetulnya nanti diolah kembali bahwa perang itu bisa menjadi bagian dari konflik, begitu. Nah, tapi kembali lagi perang bisa saja tidak menjadi bagian dari konflik. Kenapa? Karena memang dia mau menyerang saja, dia mau melakukan saja. Tapi ini kan ada hal-hal yang menyebabkan kenapa harus perang, begitu. Nah, kalau sudah satu lagi, kalau sudah perang begitu, kapan selesai, Yoas? Oke, baik, terima kasih banyak. Kalau saya belum mengenal Injil, itu kalau berang berarti tidak akan selesai lagi. Tetapi kalau sekarang sudah berang, tetapi berangnya tidak terlalu dengan sebelum mengenal Injil dengan pemerintahan. Ya, perang. Bagaimana? Perang, bukan berang, tapi perang. Ya. Iya, perang. Ya, bagaimana? Itu, baik, saya mendengar saja, saya ikuti. Oke. Terus? Itu sebelum masuk Injil di daerah Kampung Dayam dan Kampung Sumundal ya. Ini karena dia sudah jatuh korban atau menghabiskan nyawa manusia. Jadi itu pokoknya selama mereka hidup itu macam aktivitas sehari-hari begitu. Tetapi kalau sekarang sudah ada pemerintahan dan Injil tidak begitu lagi. Tetapi mungkin berebut istri atau mungkin kebun, berarti dia harus berang dulu. Dan ya, berapa hari itu saya tanya. Sekarang Yos, berapa hari perang itu dianggap selesai? Oke, terima kasih banyak. Mungkin sepanjang hidup toh. Iya. Nah, itu kalau di sana tergantung dengan emosi masyarakat. Oke, terus? Emosional masyarakat. Karena misalnya kalau 1 hari, 2 hari sampai ini mereka capek, berarti harus untuk amankan. Kalau masih emosi berarti tidak ada orang yang kontrol, berarti dia masih bisa 2 sampai 3 hari. Kalau ada orang cepat untuk kontrol masalah itu, berarti mungkin kurang lebih 1 hari atau 2 hari. Karena siapa yang harus kontrol konflik dalam perang? Yaitu yang terjadi. Konflik yang terjadi yang kontrol itu terutama itu kepala suku adat. Di kami itu sistem kepemimpinannya itu pria yang berwibawa. Ya. Dari di bawah itu juga ada kepala suku Honai, ada kepala suku Babi. Mereka itu yang harus. Oke Yos. Kalau kepala suku bilang, Apkain bilang selesai, berarti? Iya. Selesai. Itu menjadi keputusan karena itu mereka yang kasih kepercayaan untuk dia pimpin mereka. Jadi dia bilang sudah, berarti sudah. Saya pikir lengkapi seperti yang Yos bicara tadi, gitu ya. Proses menyelesaikannya itu, gitu. Sehingga sebuah kegiatan perang atau dianggap konflik itu dia selesai kalau ada keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala adat, gitu. Ini itu yang belum tergambar lebih luas di dalam tulisan Yoas ya. Nanti ditambah seperti apa yang saudara komunikasikan. Oke, saya pikir itu saya kembalikan Pak Ketua, Pak Agus Samori. Terima kasih semua, selamat sore.
Terima kasih Pak Dr. Abdi Kafrang, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya harap apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdi, Yoas perhatikan dan itu menjadi catatan untuk perbaikan skripsi. Baik, terima kasih Pak Abdi. Berikan waktu berikutnya saya berikan kepada Dr. Ibu Gerda, karena sudah stay di jurusan cukup lama sehingga biar saya kasih waktu untuk refreshing. Ibu Gerda silakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau perbaikan masukan. Baik, terima kasih Pak Dr. Andus Agus Samori selaku pimpinan sidang ujian skripsi dari saudara mahasiswa Yoas Kabar. Iya. Yoas, dari Ibu mungkin mengikuti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Abdi Frank terkait mungkin dengan hal-hal teknis tadi. Yoas nanti rapikan kembali ya. Yoas? Siap, Mama. Iya. Ini apa huruf-hurufnya ini ada huruf besar, ukurannya maaf. Anda tidak konsisten ini huruf-huruf yang dipakai di sini. Kemudian juga Ibu tidak lihat teks apa ini. Penulisan antar paragraf di sini juga tidak kelihatan ini. Lurus saja semua ini. Ya, yang Ibu mau bertanya ini terkait dengan skripsi. Ibu tidak baca baik, Ibu punya latar belakang sini. Ibu mau tanya, mengapa kamu pilih 2 kampung ini yang Anda bahas dalam konflik atau konflik dalam perang suku ini? Kenapa kampung Tanggeam dan kampung Sobundalek? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memilih di sini karena dari kecil, mungkin sejak saya dari kecil sampai dengan SD, saya melihat hal ini di kampung tersebut. Dan memang saya kampungnya asal dari Sobundalek. Tetapi dari cerita ke cerita terus berjalanan yang saya ikuti sampai dan ke sini juga hal ini melakukan. Maka saya menarik untuk meneliti hal ini. Ini karena kenapa sampai harus melakukan begini. Menarik saya itu untuk penelitian ini turun karena kenapa harus manusia dan manusia atau mungkin masyarakat dengan masyarakat ini harus posisinya aman, tinggal tenang, mungkin satu sama yang kampung lain itu saling hargai. Mungkin ada masak babi berarti dari potongan dari kampung Sobundalek bisa bawa ke kampung Tanggeam. Maksudnya itu. Tapi kenapa harus musuh? Alasan saya pilih 2 kampung itu seperti itu. Terima kasih. 2 kampung ini berdekatan kah, berjauhan? 2 kampung itu ada di foto-foto situ kampungnya di latar belakang situ ada kampung Tanggeam dan kampung Sobundalek, fotonya masih lampir di situ. Itu ada 1 kali di tengah. Itu kali macam kali biru begitu. Jadi ada kali tengah, masyarakat kampung Tanggeam dia beraktivitas di kampung sebelah. Kali sebelah. Masyarakat kampung Sobundalek dia beraktivitas di kampung Sobundalek. Karena perlawanan ini waktu gedung pemerintah kasih gedung SD orang Tanggeam yang ambil alih dan mereka bangun di kampung Tanggeam. Sekarang suruh buat lapangan terbang, orang Sobundalek yang ambil alih buat lapangan terbangnya di kampung Sobundalek. Padahal mereka ini masuk dalam satu distrik. Iya, oke, satu distrik ya. Ya, terus kalau di kampung Tanggeam dan Sobundalek, ini di dalam Yoas punya ini organisasi sosial atau di dalam mana tadi sistem kekerabatan kah? Itu Yoas itu kedua marga yang ada dalam 2 kelompok itu Anda tulis dengan versi apa ini? Ini ada di dalam 2 kampung ini. Iya, itu di ini Kampar Umum bab 2. Di Kampar Umum bab 2 di situ ada versi besar. Misalnya di Wamena itu Wita dengan Waya, kalau kami di Jali, Anggruk itu
sama dengan Ciringon. Saya sudah tulis di Kampar Umum situ. Iya. Kemudian di antara dua kampung, dua versi itu ada mereka saling kawin. Di kampung Trengganu ini dengan ada. Iya, itu mereka memang saling kawin. Saling kawin, saling keluarga itu ada. Tetapi di saat mungkin berebutan apa-apa, terus mungkin kampung sebelah dan kampung sebelah juga kalau jauh dari mereka, berarti itu macam lihat tetapi malas tahu seperti itu. Tetapi kalau orang yang kawin di, misalnya orang Tangkiam kawin ke orang Sogundala punya anak perempuan, berarti dia mungkin sedikit mendekati. Tetapi kebun apa itu beraktivitasnya di kampung Tangkiam. Karena takut dengan mungkin perjalanannya mereka jalani ini kehidupan dalam kehidupan. Iya. Oke, sudah Ibu masuk ke ini. Nanti di skripsi ini Yos belum ada abstrak. Nanti Yos ini kalau selesai ujian Catatan abstrak itu belum buat. Abstrak, kemudian ini ya yang lain-lain lagi nanti Yos ke jurusan baru pinjam skripsi yang sudah jadi untuk dilihat ya, lembar-lembar pengesahan, kemudian yang lain-lain itu. Iya, selanjutnya di apa namanya tujuan penelitian itu nanti Yos baca kembali baru ini karena tidak jelas ini Yos punya kata-kata di sini nih. Nanti Yos ganti kembali, Yos menjawab tujuan masalah itu adalah tujuan dalam Yos menjawab pertanyaan masalah di depan itu. Tujuan penelitian toh, jadi nanti Yos ganti di situ. Menjelaskan tujuan penelitian adalah mendapatkan informasi atau menjelaskan tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian yang kedua tujuan masalah di tujuan penelitiannya adalah menjelaskan cara-cara atau proses penyelesaian konflik. Iya, manfaat dan itu semua, yang lainnya juga. Kemudian yang berikut, tadi penguji pertama sudah bertanya tentang apa itu? Bedanya konflik dengan perang. Ini Ibu mau tanya juga, ini di halaman 109 dengan mungkin Ibu lihat saja di daftar isi. Ada di sini di halaman 84 di daftar isi itu ada Anda membuat subbab itu peran pimpinan konflik dalam perang. Kemudian di 109 Anda menulis juga bagian di situ adalah peran pimpinan penyelesaian. Iya. Ini Ibu mau coba Anda menjelaskan yang dasar sekali yang menjadi perbedaan di antara ini. Memang Ibu tidak lengkap kalau pimpinan perang konflik mungkin dia memimpin waktu perang. Tapi kalau hanya konflik, apakah macam yang tadi Pak ini tanya, hanya konflik saja, apakah ada pimpinannya? Pimpinan itu dia berbeda dengan pimpinan yang menyelesaikan konflik dalam struktur adat atau budaya tuh apa namanya? Struktur mereka seperti apa? Yos, jelaskan dulu Kang. Oke, baik, terima kasih banyak. Karena itu memang dia punya ininya sama, tetapi bedakannya itu pimpinan konflik perang dan pimpinan penyelesaian. Iya. Baik, dia bertindak juga di pimpinan konflik perang juga pria yang berwibawa, itu jelas. Tapi dia peranannya itu bagaimana kita perang atau tidak, keputusannya ada di dia. Kalau perang berarti dia untuk komunikasikan ke masyarakat. Ya, kita lakukan perang. Jadi siap-siap untuk menyeberang. Itu untuk proses pimpinan perang. Mungkin peran pimpinan perang itu seperti itu untuk melakukan konflik perang. Terima kasih banyak juga untuk sekarang saya itu sedikit penjelasan untuk pimpinan konflik perang.
Saya pindah ke poin berikut, penyelesaian. Penyelesaian ini juga, kalau kami masyarakat biasa yang mungkin mengarahkan masyarakat, berarti dia tidak terima. Karena kita tidak bisa menyelesaikan apa yang konflik terjadi di sana. Dia harus ada peran pimpinan. Tetapi pimpinannya itu dia yang berwibawa itu. Tetapi dia komunikasi. Dia komunikasi kampung dengan satu kampung sebelah. Ya, bagaimana? Dia dua kepala suku tetap dia kerjasama. Karena pimpinan dalam konflik atau apapun dia tidak bisa dibunuh. Karena tanggung jawab masalah apapun yang terjadi di situ yang mengontrol itu kepala suku itu. Maka dia bergerak. Ya, kami sudah walaupun korban seperti begini, tetapi kami harus menyelesaikan karena ini mungkin kami bisa rugi dalam hal babi atau nyawa manusia, mungkin harta benda yang mereka memiliki. Maka dia berperan untuk komunikasi ke masyarakat. Ya, hari ini atau kapan kita akan menyelesaikan dengan ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak untuk Mama pertanyakan saya. Nanti kalau ada penjelasan itu berarti kan berbeda toh? Orangnya berbeda. Yang pimpinan perang dengan pimpinan yang menyelesaikan konflik. Tidak. Berbeda atau sama? Orangnya tidak beda. Karena kepemimpinannya itu cuma satu, pria yang berubah. Tetapi bedanya itu saat konflik perang dengan penyelesaian. Jadi peran pimpinan perang ini juga dia berperan untuk harus menyelesaikan juga. Karena dia yang menghantar semua masyarakat yang ada di kampung tersebut. Jadi kalau mungkin misalnya saya masyarakat biasa, saya mengarahkan orang, berarti saya tetap makan panah. Oh statusnya apa begitu? Tetapi kalau seorang pimpinan konflik perang ini, dia menjadi pimpinan juga untuk penyelesaian. Karena ada pimpinan baru kami bisa meluruskan apapun yang terjadi di kalangan. Tetapi orangnya tidak beda. Terima kasih banyak. Berarti yang menyelesaikan dia punya cara penyelesaiannya bagaimana? Proses penyelesaiannya. Coba saudara gitu. Terima kasih banyak. Proses penyelesaian ada di halaman terakhir, yaitu peran pimpinan konflik perang, Osilulungki, dan itu ada di halaman berapa di situ. Tetapi saya menjelaskan dengan saya melihat. Terima kasih banyak. Proses penyelesaian itu tadi saya sudah bilang dia orangnya tidak beda, cuma kepala suku pria yang berwibawa, tetapi dia komunikasi. Kalau dia melihat mungkin dia punya masyarakat atau semua karena akibat dari perang dia mungkin semua keluarga ada sisa-sisa saja sedikit, berarti dia harus komunikasi ke kepala suku konflik perang ke kampung sebelah. Karena seorang kepala suku itu tadi saya sudah bilang dia tidak bisa dibunuh karena yang punya tanggung jawab hak itu dia yang ambil keputusan. Maka kepala suku itu biar bagaimana tidak bisa bunuh. Kalau kepala suku dibunuh, mungkin masyarakat itu sudah habis semua karena tidak ada pengawasan. Maka dia orangnya yang kepala suku mungkin pria yang berubah itu yang bergerak, tapi dia punya persiapannya dari saya bilang paling yang pertama itu dia komunikasi antar kepala suku kampung Tanggiam dengan kampung Sukundalar. Misalnya dari kepala suku kampung Sukundalar dia komunikasi ke kampung Tanggiam. Ya, bagaimana masalah ini kami akan menyelesaikannya karena saya rugi sekitar babi, harta, apa semua saya punya masyarakat rugi. Maka saya kepala suku ini seperti ini. Jadi untuk manusia, maka kami harus menyelesaikan. Itu paling pertama dia harus komunikasi dengan kepala suku Tanggiam. Kalau dia sepakat dengan persetujuan untuk menyelesaikan, tetap menyelesaikan. Mungkin proses penyelesaiannya seperti begitu. Tetapi dalam penyelesaian ini juga ada persiapan. Persiapan itu kalau dia sudah kepala suku sebelah menyebelah sudah menujui berarti setujui berarti dia siapkan mungkin babi, betatas untuk persiapan bakar batu. Dia berperan karena di bawah pimpinan dia yang dia bergerak di bagian untuk menyelesaikan proses persiapan. Terima kasih. Oke, jadi maksudku di bab 2 yang organisasi sosial itu ada mungkin Anda menambahkan lagi struktur adatnya itu.
Jadi Ibu, Tom bisa dapat gambaran ini posisi pimpinan perang ada di sini. Posisi apa yang tadi dibilang kepala suku. Ya, Beda. itu sama. Beliau yang berwibawa itu. Oh iya, iya. Kepala suku itu disebut memang di sisi antropologi itu dia pria yang berwibawa. Tetapi menurut di sana itu Absuon itu disebut memang pria yang berwibawa. Terus kepala suku sekarang itu sistemnya jadi kepala suku. Iya. Oke, iya. Baik, jadi mungkin nanti ditambah di situ saja, di organisasi sosial itu. Tempatkan yang tadi, toh, struktur itu, kepemimpinan adat. Kemudian, tadi gua ada kasih tanda di sini. Oh iya, nanti saran saja dari Ibu juga, coba strukturkan atau organisir ini, kok data-data semua ini. Mulai dari apalagi yang di bab 4 ini kan kok bicara tentang penyebab konflik dan penyelesaian. Karena tadi ada tuh pimpinan yang menyelesaikan perang, toh. Jadi dari bab 4 ini yang besar sekali nih, banyak 41 sampai 413. 418, banyak sekali. Kok kelompokan jadi 2. Jadi 2 bagian. 4, 1 itu bicara tentang konflik perang, penyebab konflik perang. Baru diatur lagi yang mana yang masuk dalam kelompok itu. Baru 42 penyelesaian perang, proses penyelesaian konflik itu. Coba dicari lagi di situ mana. Umpamanya yang tadi perang itu. Apa namanya? Pesta kemenangan itu masuk di situ toh? Perang. Perang iya. Nanti dikelompokkan itu dibaca ulang baru kok kelompokan. Supaya tidak kelihatan kayak begini. Sama dengan apa lagi? Dia punya teknik penulisan ini. Cuk bab apa semua kok rapikan. Kok ke jurusan selesai ujian ini kok pinjam satu skripsi lagi supaya kok buat lagi kembali ini apa namanya susun kembali lagi dengan rapi ini ya. Yowas kok sendiri yang ketika atau kok teman ada yang bantu, saudara kah yang bantu ketik? Memang saya sendiri. Oh iya. Iya saya sendiri jadi memang belum kuasai di bagian laptop juga. Iya, jadi tidak memang apa-apa. Kalau penulisan terima kasih banyak untuk Mama. Tidak apa-apa, karena aku bilang kok sendiri kerja, jadi ibu juga maklumi ini. Tidak apa-apa, tapi nanti kok pinjam ya, supaya lihat, terus rapikan kembali ya. Oke, aku pikir itu saja dari saya kembalikan Pak Ketua Pimpinan Pak Samuel, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Dr. Gerda Numberi atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Penguji yang berikut kami berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Leni Manalip untuk memberikan masukan, koreksi sekaligus pertanyaan, dan diharapkan Yowas selanjutnya memberikan penjelasan tetapi mencatat apa yang disampaikan oleh para penguji. Baik, saya berikan waktu kepada Ibu. Pak Ketua izin. Pak Ketua. Ya. Pak Ketua. Ya, Pak Ketua Sidang izin. Iya. Silakan Pak. Karena saya harus sholat maghrib dulu. Ya. Jadi mungkin saya mengikuti keputusan dari sebagai pembimbing, nanti saya mengikuti dari keputusan dari teman-teman saja. Tapi pada intinya, mohon maaf Ibu Leni, sedikit dulu, tapi pada intinya bahwa skripsi ini cukup mampu mengangkat isu-isu yang berbeda dengan yang biasa diterapkan oleh teman-teman. Walaupun di sana sini masih ada hal-hal yang kurang, tetapi menurut saya si Yos ini sudah mampu mengangkat kebudayaannya dengan berbagai varian. Jadi Pak Ketua sebagai Ketua Sidang, sebagai pembimbing 1,
saya nanti kita akan tetap berkoordinasi dan selanjutnya untuk lebih baik menghasilkan sebuah naskah. Saya untuk sementara live dulu. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Bu. Ya. Baik, silakan Ibu Leni. Baik, selamat malam semua Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Jokowi sebagai pimpinan sidang. Ya, yang pertama ini saya mau tanya kepada Yowas. Di skripsi ini di depan ini judulnya faktor-faktor penyebab konflik, perang suku dan penyelesaian. Judulnya panjang sekali. Ada berapa kalimat turun ke bawah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan Provinsi Papua. Judul ini dia sama persis dengan pembatasan masalah penelitiannya, pertanyaan penelitiannya dia sama. Sebenarnya pertanyaan penelitian itu nanti dia baru muncul di bagian pertanyaan atau perumusan atau pembatasan gitu. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya di dalam itu di bagian pertama di halaman 5 itu yang bertanya tentang apa faktor penyebab. Nah, berarti di judul itu dia tidak usah menulis juga yang sama begitu. Judulnya harus berbeda. Judul itu kan kemasan, bungkusnya apa, baru nanti pertanyaannya masuk ke apa faktor penyebab konflik. Sehingga dari judul yang panjang sekali ini saya menyarankan untuk dipersingkat. Kemudian nanti hal-hal lain yang berkaitan dengan tadi faktor apa itu baru dijelaskan di dalam. Jadi dia tidak ya seperti tadi Bu Gerda juga ada kasih komentar begitu ya. Karena banyak kali ini tulisan dia memang cukup bagus apa yang Yowas tulis, cuman tidak sistematis ya, belum sistematis. Jadi saya ada sarankan judul begini, konflik antar suku bangsa dan penyelesaiannya di kampung Tanggeam dan Sobundalek, distrik Yahu Liamput, Kabupaten Yahukimo. Nah, dengan baca ini orang tahu baru bahwa ada konflik yang terjadi antara dua kampung ini, Tanggeam dan Sobundalek. Nah, itu. Sehingga nanti di dalam baru di bagian mulai latar belakang itu baru saudara bahas tentang apa yang menjadi pemikiran saudara tentang ini. Ya, sekarang itu yang di judul. Kemudian sekarang saya mau tanya, apakah konflik antar Tanggeam dan Sobundalek ini masih berlangsung atau sudah selesai atau ini terjadinya sudah berapa puluh tahun yang lalu atau bagaimana? Coba Saudara Yowas jelaskan dulu kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ibu. Pertanyaan, konflik ini yang terjadi bukan sekarang, tetapi sebelum mengenal Injil dan sebelum masuk pemerintahan. Itu kapan? Kapan itu? Itu kapan mereka Oke, baik, terima kasih. Itu yang saya menjadi berapa masalah itu dulu punya, tetapi kalau untuk sekarang itu masih dengan emosi-emosi itu saya sudah menjelaskan ke Pak Abdi masih berlawanan dalam hal di kalangan kampung Tanggeam dan kampung Sobundala. Karena di sana para pemerintah turun waktu pertama kali bangunan SD turun, tetapi dia ambil di kampung Tanggeam. Sekarang lapangan terbang turun, dia
ambil di Kampung Sugundala ya. Gambarnya sudah ada di latar belakang situ. Itu saya sempat menjelaskan ke Bapak Abdi. Terus yang saya angkat dua masalah itu yang dulu punya, tapi itu mereka di sana pun karena sebelum mengenal Injil dan pemerintahan, jadi waktunya kapan yang terjadi itu saya minta hal ini juga karena perlu waktu, mungkin bulan apa itu perlu dicatat, tetapi belum mengenal dalam hal mungkin manusia apa begitu sebelum masuk Injil dan pemerintahan, jadi belum mengerti hari bulan apa itu belum diatur. Ya baik. Maksudnya Mama begini, apakah konflik ini terjadi 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu? Kita masih bisa bicara sekarang, tapi kalau di masa yang lalu sekali, mungkin dia berupa suatu sejarah. Tidak begini caranya memaparkan atau mengungkapkan permasalahan seperti ini begitu. Bisa bicara misalnya konflik atau misalnya kita bilang kerusuhan Wamena yang kemarin baru terjadi atau kerusuhan di Jayapura. Kita mengangkat topik seperti itu. Ya, karena saudara ada di sana, saudara tahu, saudara bisa cerita, saudara juga tahu siapa-siapa informan yang harus saudara tanyakan. Nah, kalau sekarang seperti ini saudara tulis siapa yang saudara jadikan informan. Kalau saudara bilang sebelum Injil masuk, ya mungkin 1900 berapa ya? 80, 1970. Nah, apakah orang-orang itu masih ada? Oke, baik. Untuk itu sebelum Ibu bicara saya izin dulu saya menjawab sedikit dulu sesuai dengan pengetahuan atau sudah memberikan informasi dari sana. Oke, di kampung di sana itu masuk Injilnya itu 60-an ini, tahun 60-an yang dia masuk. Memang di daerah Jayapura mungkin 2 apa dulu baru dia masuk Injilnya di kalangan suku Yali di sana. Karena di sana mungkin jauh beda. Jadi Indonesia merdeka juga 1945 itu dia masih berperang, dia tidak tahu apa-apa begitu. Nah, itu dia. Jadi sekarang Mama tanya, informan siapa yang saudara Yoas tanyakan tentang ini? Gali ini dari perang siapa hidup kalau sebelum 1945 saja ini konflik ini sudah terjadi. Sekarang saudara tanya kepada informan siapa? Siapa yang jadi informan? Di metode penelitian bagaimana? Begini, saudara bertanya kepada siapa? Maksudnya itu untuk di sana terjadinya. Maksudnya sebelum Indonesia merdeka juga sudah merdeka 45 tahun sampai 50-an tahun itu sudah mereka di sana tidak tahu apa-apa begitu, masih masyarakat. Ya. Oke, baik. Kalau begitu coba buka halaman 11. Metode penelitian dan teknik ini. Saudara bilang wawancara. Nah, ada wawancara di situ toh? Ada mengamati. Saudara mengamati apa? Saudara wawancara siapa? Kuesioner untuk siapa? Sebenarnya observasi dengan mengamati itu sama. Observasi atau pengamatan. Tapi sini saudara ada bilang, mengamati. Saya mengamati 7 unsur kebudayaan yang ada di masyarakat Kampung Tenggeam dan Subundale. Mengamati kontusi atau kondisi dan situasi kampung ini. Apakah dengan mengamati situasi yang sekarang itu menjadi jawaban terhadap perang yang berapa puluh tahun lalu, yang Indonesia belum merdeka juga perang ini dia sudah ada, bagaimana? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk itu pertanyaan. Itu karena masyarakat di sana mungkin keturunan itu sudah disampaikan. Jangan kau bilang mungkin, kau kan ambil data toh, Yoas kan data. Yoas mengamati apa? Wawancara di apa? Oke, baik. Itu untuk artinya begini, mau buka Yoas mikir. Kalau Yoas mau tulis tentang sejarah, di depan itu mungkin harus ditegaskan. Ini sejarah atau
apa cerita apa seperti itu. Pernah terjadi konflik ini. Jadi jangan saudara bilang barang yang macam di sini wawancara. Siapa yang diwawancara? Yang turun-temurun ini misalnya Pasamori. Barang terjadi di tahun sekian, terus kita tanya di Pasamori, yang Pasamori juga belum lahir waktu itu. Bagaimana Bapak bisa kasih penjelasan? Kalau saudara misalnya tinjauan sejarah dari sisi sejarah, oke, itu Mama terima. Tapi di sini jangan ada pengamatan, jangan ada wawancara, jangan pakai kuesioner ini dipakai buat tanya apa? Kepada siapa? Toh? Nah, itu yang harus saudara Yoas pikir lagi baik, nanti ini bisa konsultasikan kembali. Yang mau ditulis ini apa? Barang apa, dia bagaimana, kapan? Nah, 5W1H itu pakai untuk lihat ini. Kalau saudara bilang saudara observasi, mengamati apa ya? Kampung yang sekarang yang Tanggain dengan Sobundaluk ini sama dengan kondisi waktu dong perang dulu. Kan tidak sama. Sekarang sudah ada dana desa, mungkin sudah membangun, sudah lebih bagus. Oke, apa sampai sekarang terjadi konflik itu masih berlangsung? Atau mungkin dalam pengertian saling musuh, tidak berbicara, tidak berinteraksi seperti itu? Atau sudah baik? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Mama. Kalau untuk konflik beranya sekarang yang tadi saya sudah menjelaskan sedikit ke penguji pertama, jarak penjelasannya, mungkin Mama sudah ikuti. Tetapi kalau ini masih sekarang juga untuk di kampung sebelah dan kampung sebelah ini masih komplain. Dalam hal mungkin ada masalah sedikit, berarti itu masyarakat kumpul, mungkin ambil babi dari kampung itu bawa ke sana masak, itu memang sekarang juga masih ada. Terus yang tahun 2013 itu juga sempat terjadi seperti itu. Kepala desa satu, dia makan uang orang Tanggiam, dia makan uang 25 juta. Itu memang saya tidak kasih masuk di sini, tetapi saya lihat dengan ekor mata. Dia ambil makan uang dari kampung sebelah 25 juta. Dari kampung sebelah datang itu dengan serangan, maka dari masyarakat kampung sebelah itu dia tidak melakukan apa. Tapi mereka ambil babi di kampung sebelah lalu masaknya di kampung Tanggiam. Oke, sabar dulu. Dia makan uang apa? Uang dana desa atau uang apa? Coba. Uang dana desa. Jadi 25 juta. Itu memang sempat saya juga melihat. Jadi seperti itu tindakan yang mereka lakukan. Tapi yang saudara mau tulis ini, ya mungkin harus dipikir lagi kembali ya, nanti harus disusun lagi dalam satu konstelasi yang sistematis. Bagaimana mau mengidentifikasi permasalahan yang saudara maksud ini, karena ini saudara nih campur aduk barang yang dari dulu ke sekarang ini jadi dia bagaimana ya? Baru saudara bilang penyelesaian. Bagaimana penyelesaian kalau masih begini, masih campur aduk, masih belum penyelesaian. Artinya begini, Mama mau bantu supaya Yoas juga berpikir ilmiah sama dengan yang kita pikir. Kalau barang yang terjadi misalnya kejadian bahwa kampung ini selalu terjadi konflik. Ya sudah, itu saja yang kita cerita. Yang sekarang bahwa kondisi kedua kampung ini tidak dalam kondisi yang aman, selalu terjadi. Nah, nanti kita tunjukkan dengan kasus-kasus tertentu. Tapi tidak usah bicara bilang bahwa lari istri itu yang terjadi di tahun 30, tahun 50. Ya sekarang tuh mau cari data itu dari siapa? Dari siapa kita wawancara? Bahas saja yang sekarang, yang terjadi sekarang. Nah, kalau memang saya izin menjawab sedikit. Terima kasih banyak untuk Mama punya pertanyaan buat saya ini memang sangat bagus sekali untuk saya ini mengerti lebih detail lagi. Terima kasih banyak untuk Mama. Tetapi antropologi itu dia belajar dari pertama keturunannya. Jadi mungkin dulu seperti apa, sekarang seperti apa, dia turunnya seperti itu. Jadi dia mungkin fosil apa yang ada di situ dia tetap pelajari juga. Ya. Jadi saya
antropologi itu mempelajari tentang hal-hal ini. Jadi mungkin dulu seperti apa konflik berang dan lakukan, mungkin dari mana turun ke mana, ini cerita turun menurun itu sudah ada dari pengetahuan, mungkin dari saya nenek moyang, berarti tetap saya juga masih orang tua, dari nenek moyang saya turun sampai orang tua saya suka tahu, dari situ dia tetap memberikan ke saya itu pengetahuan ini, maka mungkin itu dipancingkan begitu. Ya, bagus kalau begitu, itu masuk dalam antropologi. Misalnya tradisi atau apa sastra, apa hasil sastra atau apa seperti itu, ada kemasan khusus yang untuk menceritakan seperti itu. Tapi kalau saudara bilang di sampul ini di cover begini, itu orang yang baca berpikir bahwa sekarang ini barang ini ada terjadi, atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, seperti kerusuhan kemarin yang terjadi di Jayapura sampai apa bakar-bakar. Itu bisa cerita itu. Misalnya dengan kemasan dampak kerusuhan pada tanggal sekian di Jayapura. Jadi kita bicara seputar itu sudah yang terjadi di situ. Kalau saudara mau tuangkan misalnya dalam bentuk cerita rakyat atau kita bilang apa ya, sejarah kampung kah atau bagaimana kah, ada kemasan khusus begitu maksudnya. Apa yang saudara pikir itu maksudnya harus dikemas baik, cara penulisannya dengan baik, sistematis. Nah, kalau saudara bilang wawancara, siapa yang diwawancara itu harus ada di sini begitu ya, harus jelas. Kita bicara karena ini skripsi karya ilmiah, betul, antropologi mempelajari hal-hal yang sudah lama, yang fosil-fosil, betul, itu benar. Betul. Apa yang dosen sampaikan itu sudah, yang sudah Bapak sampaikan, hanya keterbatasan waktu akhirnya ya sudah seperti itu. Sehingga lihat tadi presentasi awal Bapak sudah sampaikan bahwa kau harus punya persiapan untuk bagaimana pendahuluan itu, mulai dengan latar belakang, kemudian maksud dan tujuan, kemudian konsep dan teori, kemudian perumusan masalah. Nah, itu kau tidak sampaikan, langsung kau lompat langsung ke bab 4 dengan berbicara mengenai faktor-faktor penyebab dan penyelesaian. Padahal di situ kau sudah sentil 2 faktor di awal. Ya, kau sudah sentil 2 faktor di awal dalam pendahuluan. Padahal di dalam pendahuluan Bapak cari tidak ada. Artinya ya itu yang jadi perhatian, sehingga dia punya niat, maksud betul, hanya tidak teratur, tidak rapi. Seperti yang tadi Ibu Lady sampaikan, dia kasih ilustrasi pakaian kotor dan pakaian bersih dimasukkan dalam satu tempat, sehingga kita tidak tahu mana pakaian yang bersih, mana pakaian yang kotor. Padahal harus dipilah-pilah. Nah, pilah-pilah itu yang tadi sudah disentil oleh Ibu Gerda, bahwa dari bab 4 itu cukup 2 saja. Mana yang dimaksudkan jadi faktor penyebab, ternyata ada skrip itu kok ada kemukakan 2, baru mana yang jadi penyelesaian. Nah, 2 itu. Nah, ini kok lepas dia begitu, sehingga seakan-akan ya tadi Ibu Leni bilang macam nanti semua orang pasti mengerti, padahal belum tentu. Kalau dosen pasti mereka tahu ini sebenarnya bisa dikelompokkan ke kelompok A sebagai faktor-faktor penyebab, dan ini dimasukkan di kelompok B sebagai faktor-faktor penyelesaian. Hanya diinginkan mahasiswa sendiri yang harus mengklasifikasikan itu supaya ada pemahaman bahwa yang bersangkutan itu mengerti. Yuk punya penjelasan sudah dimengerti, sudah diketahui. Hanya dalam pengaturan di dalam skripsi yang belum rapi. Nanti ke depan nanti kita lihat untuk bagaimana memperbaiki itu. Baik, khusus untuk Ibu Leni, Ibu Gerda, dan Pak Abdi, terima kasih sebagai tim penguji untuk skripsi atas nama mahasiswa Yoas Kabak dengan judul Faktor-faktor Penyebab Konflik Perang Suku dan Penyelesaian Antar Kampung Tanggeam dengan Kampung Sawindalek di Distrik Yahuliambut, Kabupaten Yahukimi, Provinsi Papua. Dan untuk itu, sidang skripsi untuk sementara waktu saya skor. Ya, baik. Sidang skripsi atas nama Yoas saya cabut. Baik, Yoas sudah masuk. Yoas berdiri ya. Yoas berdiri. Saya buka screen sini ya, Abner ya, untuk baca berita acara ya. Oke. Baik, izinkan saya untuk membaca berita acara ujian skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Antropologi, berita acara ujian skripsi.
skripsi. Pada hari ini, Kamis 5 November 2020, di ruang ujian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah datang menghadap panitia pelaksana dan tim penguji skripsi. Panitia pelaksana, penanggung jawab Dekan FISIP, penanggung jawab pembantu Dekan 1 FISIP, ketua pelaksana, ketua jurusan antropologi. Tim penguji terdiri dari 1. Dr. Simon Abdika Frank, MSc, 2. Dr. Gerda KI Numberi, MHum, 3. Dr. Leni Emanalip, MSc, 4. Dr. Ahmad Kadir MHum, 5. Dr. Andes Agus Samori, MSc, seorang mahasiswa nama Yoas Kabak, NIM 2016031102452, jenjang program Strata 1 S1, program studi antropologi sosial, jurusan antropologi, dengan maksud mempertahankan skripsi yang faktor-faktor penyebab konflik perang suku dan penyelesaiannya antar kampung Tanggeam dengan kampung Saubundalek di distrik Yahuliambut, Kabupaten Yahukimo, dengan dosen pembimbing 1. Dr. Ahmad Kadir MHum, dosen pembimbing 2. Dr. Andes Agus Samori, MSc. Sidang ujian dimulai 16.35 WIB, serta telah diajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan skripsi yang telah dijawab oleh mahasiswa tersebut di atas. Tim penguji telah mempertimbangkan skripsi serta jawaban-jawaban dari saudara mahasiswa tersebut dengan mempertimbangkan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Cendrawasih tanggal 18 April 2017. 4. Peraturan Akademik Universitas Cendrawasih nomor 232-UN-20-DL-2 2016 11 April 2016 menetapkan saudara Yoas Kabak dinyatakan lulus dengan nilai yang akan ditentukan kemudian. Berita acara ini dibacakan di depan sidang dan telah ditandatangani oleh panitia pelaksana dan tim penguji yang ditutup pada jam 18.30, maaf, jam 18.30. Ya. Jam 18.30. Setengah 7 ya. 18.30. Jayapura 5 November 2020, panitia pelaksana dan tim penguji. 1. Dr. Septinus Saa SOS MSc, Dekan FISIP. 2. Martina Blase SOS MHum PhD, Dekan 1 FISIP. 3. Dr. Andes Agus Samori MSc, Ketua Pelaksana. Tim penguji. 1. Dr. Ahmad Kadir MHum, pembimbing 1. 2. Dr. Tanda Tangan, Dr. Andes Agus Samori MSc, pembimbing 2, tanda tangan. 4. Dr. Simon Abdika Frank MSc, nanti tanda tangan. 4. Dr. Gerda KI Numberi MHum, tanda tangan. Dan 6. Dr. Leni Manalip MSc, anggota, tanda tangan. Catatan perbaikan dikasih waktu 1 minggu untuk Yoas perbaiki dan nanti berkonsultasi mulai dari besok hari apa ya? Jumat. Hari Senin, Yoas bisa datang ke Bapak di museum, kita lihat, kemudian kita evaluasi hari ini dan nanti beberapa tawaran dosen untuk kita perhatikan apa yang disarankan untuk diperbaiki. Baik, dengan demikian sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa Yoas Kabak dengan NIM 2016031102452 jurusan antropologi program studi antropologi sosial selesai. Ya, terima kasih. Tuhan berkati semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Abner, terima kasih Ibu Leni, terima kasih Pak Abdi, Pak Ahmad, dan juga Ibu Gerda Numberi. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Halo. Dan terima kasih untuk Yos. Yo punya makan yang kau siapkan ya sudah, tidak apa-apa. Kak Abner. Makan. Iya Ibu. Biar makan angin saja dari jauh.